Mari kita lanjutkan series dari Stand By Me Doraemon. Kalau Stand By Me sebelumnya menceritakan Nobita yang berusaha untuk merubah nasibnya agar bisa menikahi Shizuka. Di yang kedua ini, Nobita mempunyai keinginan menemui neneknya yang sudah meninggal. Nobita meminta Doraemon untuk menggunakan mesin waktunya. Bisakah Nobita kembali bertemu dengan nenek? Gak usah lama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mari kita mulai, ini dia Stand By Me 2. Scene diawali setelah pesta lajangnya Nobita yang dirayakan di rumah Giant. Semuanya tampak tidak sabar untuk menghadiri acara pernikahan Nobita esok hari. Di tengah perjalanan, Nobita malah terlihat tampak sedih dan gundah. Sedangkan di masa Nobita kecil, dia sedang dimarahi ibu karena kembali mendapat nilai 0. Padahal hari ini adalah hari ulang tahun Nobita. Nobita jadi merasa dirinya bukan anak kandung dari ayah dan ibunya. Namanya saja aneh bagi Nobita. Menurutnya, nama Nobita tidak keren sama sekali. Tapi Doraemon mengacuhkan Nobita karena pernyataan Nobita sangatlah konyol. Doraemon memilih sibuk membereskan barang ajaibnya. Melihat Doraemon, Nobita jadi teralihkan rasa kesalnya. Tapi dia sembarangan menyentuh alat Doraemon yang bisa saja berbahaya. Doraemon menghentikan Nobita untuk tidak sembarangan menyentuh barangnya karena Nobita selalu menggunakan alat Doraemon seenaknya. Di tengah perdebatan, dari masa depan mengirim sesuatu, alat baru kepada Doraemon, yaitu tali pertukaran jiwa. Saat sedang melihat aturan pakai, Nobita menyentuh tali dan Doraemon menariknya. Tapi hal aneh malah terjadi. Jiwa mereka tertukar. Ternyata alat ini, jika disentuh oleh kedua orang, jiwa mereka akan tertukar. Jika ingin kembali, ya tinggal menyentuh talinya lagi. Saat sedang kagum dengan alat baru ini, tiba-tiba sesuatu menghantam tubuh Nobita yang membuat Nobita tidak sadarkan diri. Sesadarnya Nobita, dia malah pergi ke mesin waktu sambil berkata bahwa dia harus menyelamatkan mereka berdua. Doraemon sangat aneh apa yang dimaksud Nobita. Tapi tidak lama dari itu, Nobita kembali, tapi dia seakan-akan bingung kenapa dengan dirinya ini. Nobita berkata kalau dia tadi diantar oleh Doraemon dan Nobita juga. Seakan-akan ada Nobita lain. Doraemon menebak jangan-jangan di tempat lain telah terjadi sesuatu. Di saat itu Nobita tidak peduli, dia malah kembali panik di mana harus menyembunyikan nilai ulangannya. Jika ibu menemukannya, akan sangat kacau. Tidak lama terdengar suara ibu mendekat, menyuruh Nobita pergi ke toko swalayan. Dengan panik, Doraemon dan Nobita mencari tempat menyembunyikan kertas. Tapi ada yang aneh. Ada sosok Doraemon yang menggunakan jubah tembus pandang yang melewati mereka sambil membawa sebuah alat dan kembali lagi ke laci meja belajar. Lalu kembali ke Nobita. Setelah berhasil bersembunyi dari ibu, Nobita malah memiliki ide untuk menyembunyikan kertas ujiannya di suatu tempat. Tapi saat itu juga, Nobita malah menemukan boneka yang sudah usang. Banyak jahitan di sana karena mendiang neneknya dulu memberikan boneka ini, dan setiap rusak, nenek akan memperbaikinya. Nobita sangat menyayangi boneka ini. Nenek Nobita selalu memanjakan Nobita. Dia selalu ada ketika Nobita sedih. Nenek sangat baik dan hangat. Selama menceritakan kebaikan nenek, Nobita malah jadi ingin bertemu dengan nenek. Dia sangat merindukannya. Nobita teringat dengan mesin waktu. Tapi Doraemon menghentikannya. Jika nenek melihat Nobita sudah dewasa, mungkin nenek akan kaget dan terluka. Itu akan merubah nasib masa depan. Nobita pun memiliki ide untuk melihat nenek dari kejauhan saja. Doraemon pun menyetujuinya asalkan langsung pulang. Dengan terburu-buru, mereka pun pergi. Saking terburu-burunya, Doraemon tidak membawa semua alatnya yang sedang dirapihkan. Sesampai di masa Nobita 3 tahun, Nobita jadi sangat senang. Dia bisa merasakan kembali rumah di masa lalunya. Mereka pun melanjutkan untuk mencari nenek. Tapi ternyata nenek tidak ada di kamarnya. Nobita pun mencari ke atas. Di atas sana, dia malah melihat ibunya yang masih muda. Kamar Nobita saat ini masih digunakan sebagai ruang kerja ayah. Karena mereka terlihat asing, tentu saja mereka berdua diusir oleh ibu. Saat mereka sudah di luar, di depan sana, Nobita kecil muncul. Dia sangat senang karena baru saja membeli permen. Tapi tidak lama dari itu, dia menangis karena ternyata permennya direbut Giant dan Suneo. Nobita sejak kecil selalu ditenangkan dengan kehadiran Shizuka di sana. Shizuka mengajak Nobita main rumah-rumahan. Nobita jadi kesal melihat dirinya diusili Giant dan Suneo, sehingga dia memukul mereka berdua. Doraemon mencoba menenangkan Nobita, tapi di waktu yang bersamaan datang nenek yang sedang berjalan menuju rumah. Nobita sangat terharu bisa kembali melihat nenek hidup. Nobita terus mengikuti nenek. Sesampai di depan rumah Nobita, Nobita kecil merengek ingin kembang api.
Tapi nenek tidak menemukan kembang api karena toko menjual hanya saat musim panas saja. Nobita kecil sangat marah besar. Sikap Nobita kecil ini tentu saja tidak disukai Shizuka. Begitu juga Nobita, dia langsung memarahi Nobita kecil. Tangisan Nobita kecil terdengar ibu dan langsung memarahi Nobita karena sudah mengganggu Nobita kecil. Nobita membujuk bahwa dia ini Nobita juga. Tentu saja ibu tidak percaya dan pergi begitu saja. Doraemon pun mengajak Nobita pulang karena dia setidaknya sudah melihat nenek. Tapi ternyata Nobita masih ingin bertemu dengan nenek. Keberadaan Nobita sayangnya diketahui Nobita kecil yang langsung berteriak memanggil ibu. Nobita sangat panik. Tidak lama muncul ibu dan Nobita kecil menanyakan keberadaan Nobita ke nenek karena di halaman belakang Nobita sudah tidak ada. Tapi nenek mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun. Padahal sebenarnya Nobita bersembunyi di lemari. Nobita sangat tersanjung. Nenek telah melindunginya. Nobita pun sedikit berbincang dengan nenek. Dia menanyakan apakah nenek sangat sayang kepada Nobita. Nenek tentu saja sangat menyayangi Nobita. Bahkan dia ingin menemani Nobita selamanya. Tapi nenek menyadari bahwa usianya sudah tua. Tidak mungkin bisa selamanya. Permintaan nenek paling tidak dia ingin melihat saat Nobita pergi ke sekolah. Nobita pun segera pergi kembali ke masa lalunya, membawa tas ransel dan kembali ke masa lalu saat dia usia 3 tahun. Walau dengan sangat ragu, Nobita pun menggunakan tas sekolah, sambil berkata bahwa dia adalah Nobita. Respon nenek ternyata tidak seperti yang dibayangkan Doraemon sebelumnya. Nenek malah sudah menebak lebih dulu karena Nobita yang sekarang sangat mirip dengan Nobita kecil. Setelah melihat Nobita sekolah, impian nenek malah jadi ingin melihat pengantin yang akan mendampingi hidup Nobita. Tentu saja hal itu akan dikabulkan oleh Nobita. Tapi sayangnya, Doraemon tidak menjanjikan nasib sebelumnya 100% terjadi. Belum tentu Nobita menikah dengan Shizuka. Masa depan selalu berubah-ubah. Doraemon pun mengeluarkan TV waktu. Ternyata di hari pernikahan Nobita telat datang dan entah di mana keberadaannya karena susah dihubungi. Entah apa yang terjadi dengan Nobita dewasa. Dengan terpaksa, Nobita izin kepada neneknya untuk membenarkan apa yang sudah terjadi di masa depan dan dia akan segera kembali lagi. Sesampainya di masa depan, Nobita dan Doraemon langsung pergi. Tapi ada seseorang dari bilik toilet yang mendekat, melihat ada cahaya dari lubang mesin waktu. Lalu singkat cerita, Nobita dan Doraemon sudah sampai di hotel. Benar saja, semua sedang panik menunggu kedatangan Nobita. Padahal, acara kan segera dimulai. Untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat, hanya Nobita lah yang bisa menyelesaikannya. Doraemon pun memberikan jubah waktu yang bisa membuat Nobita ke bentuk dewasa. Doraemon mendorong Nobita dan akhirnya dia terlihat oleh semua yang ada. Shizuka menanyakan apa yang sudah terjadi karena dia sangat khawatir. Di situ, Nobita menjawab bahwa dia tersesat di jalan. Mereka semua lega karena bisa melanjutkan acara. Nobita sangat gugup. Apa yang harus dilakukan? Wajar aja sih, karena sebagai anak SD, dia tidak bisa membayangkan prosesi pernikahan harus seperti apa. Shizuka memasuki ruangan. Dia sangat cantik, sedangkan Nobita gemetar dan gugup. Saat pemberkatan dimulai pun, Nobita masih membeku. Untungnya, dengan bantuan Doraemon, Nobita pun tersadar. Setelah mengucap janji pernikahan, pendeta meminta mereka berdua berciuman. Tapi jiwa Nobita tidak sanggup dan dia pun pingsan. Setelah Nobita sadar, acara jamuan pun dimulai. Semuanya menikmati hidangan yang ada. Ucapan dari kerabat atas pernikahan mereka juga ada, dari Dekisugi hingga Pak Guru saat Nobita SD. Di masa depan ini, kue pernikahan saja dengan teknologi canggih. Nobita sangat terkesima. Sesi pidato pengantin pun dimulai, tapi sayangnya Nobita tidak mempersiapkan apapun. Dia bingung apa yang harus diucapkan. Nobita pun beralasan kertas pidatonya tertinggal di lobi. Dia akan segera membawanya, padahal dia akan mencari Nobita dewasa. Setelah mencari kemana-mana, mereka tidak menemukan juga. Akhirnya Doraemon teringat alatnya yang bisa mencari keberadaan seseorang, yaitu tongkat pencarian. Tapi setelah dicari, ternyata tidak terbawa, karena saat pergi Doraemon terburu-buru. Mereka pun memutuskan kembali ke rumah untuk membawa tongkat itu. Tidak akan lama, hanya memakan waktu 5 menit saja. Saat mereka akan pergi ke lubang mesin waktu yang ada di toilet taman, mereka malah melihat mobil Nobita dewasa. Tapi Nobita tidak ada di dalam mobil. Lebih parahnya lagi, mesin waktu tidak ada. Ternyata Nobita menggunakan mesin waktu.
Entah apa alasannya. Mereka tentu saja panik. Rencana akan hancur. Ditambah lagi, jika mereka tidak bisa kembali ke masanya, mereka jadi harus hidup di dunia ini. Semua alat yang bisa mengembalikan mereka pulang juga tertinggal di rumah. Doraemon benar-benar hanya membawa beberapa alat saja. Saat sedang kebingungan, Doraemon tersadar ada alat yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu mesin waktu jiwa. Mesin ini bisa mengirimkan jiwa Nobita yang sekarang ke masanya dulu, dan ternyata itulah sesuatu yang menghantam Nobita sebelumnya. Jiwa Nobita lah yang masuk ke dalam tubuh Nobita sebelumnya. Nobita membawa mesin waktu dan segera mengembalikan Nobita satunya. Bahkan kejadian kedatangan Doraemon lain yang membawa alat pun ternyata karena kejadian di masa depan ini. Setelah mendapat tongkat pencarian, Doraemon langsung mencari keberadaan Nobita dewasa. Tapi yang mengejutkan, ternyata Nobita dewasa ada di masa ini. Setelah berhasil menemukan Nobita dewasa, mereka langsung menginterogasinya, menanyakan alasan tidak datang ke pernikahan. Ternyata Nobita dewasa tidak sanggup jika harus menikahi Shizuka yang sangat baik. Dia takut masa depan Shizuka malah akan menderita. Ditambah lagi, alasan Shizuka yang menikahi Nobita karena tahu Nobita tidak bisa berdiri sendiri. Itulah yang menekankan perasaannya. Betapa kasihannya Shizuka harus menanggung pria yang tidak berbakat sepertinya. Awalnya juga dia tidak bermaksud masuk ke masa ini, tapi saat melihat ada mesin waktu, dia jadi ingin menggunakannya. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menenangkan jiwanya. Hanya saja dia tidak tahu ternyata cukup lama dia pergi, dan di masa depan sudah sangat ricuh. Untungnya, Nobita menyelamatkan pernikahan, walaupun dia di sesi pidato sama-sama melarikan juga. Walau sudah mendengar kejadian di masa depan, Nobita dewasa ternyata masih belum percaya diri. Doraemon pun menunjukkan TV waktu. Terlihat Shizuka yang masih menunggu Nobita di masa depan dengan sangat sedih walaupun ditinggal Nobita tanpa sebab. Melihat Shizuka yang menderita, Nobita dewasa jadi bersalah, tapi dia malah melemparkan semua hal yang terjadi ini kepada Nobita kecil karena sifat Nobita di masa kecil yang malas. Andai saja dia pintar dan cekatan saat kecil, mungkin dia akan percaya diri menghadapi pernikahan dengan Shizuka. Mendengar hal itu, Doraemon memiliki ide untuk menukar jiwa mereka agar Nobita dewasa memperbaiki masa lalunya. Setelah menukar jiwa, Nobita dewasa ternyata tidak merubah apapun. Contohnya saja, dia masih payah bermain baseball. Anehnya, Nobita dewasa seperti menikmati masa-masa dimarahi Giant dan Suneo, sehingga Nobita dan Doraemon pun meninggalkan Nobita dewasa. Ketika Nobita dan Doraemon kembali ke rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran seseorang bernama Nakameguro, staf departemen store yang mengirimkan alat baru, tali penukar jiwa. Dia meminta maaf adanya error di alat itu. Jadi, jika dalam 1 jam jiwa yang tertukar tidak kembali ke tubuh asalnya, maka orang tersebut jiwanya akan benar-benar hilang dan seluruh kenangannya juga ikut hilang. Tentu saja Nobita dan Doraemon panik. Mereka sudah hampir 1 jam menukar jiwa, tapi mereka juga tidak tahu keberadaan Nobita dewasa sekarang. Mereka pun segera mencari keberadaan Nobita dewasa. Tongkat penunjuk tiba-tiba tidak bisa digunakan, dengan terpaksa mereka mencari dengan cara mereka sendiri. Di saat Nobita dan Doraemon mencari ke sana kemari, Nobita dewasa masih menikmati masa-masanya. Dia bahkan tidak menyadari tubuhnya ini anak kecil, sehingga dia berani melawan sekelompok remaja. Karena sikap Nobita dewasa yang tidak sopan, tentu saja mereka marah. Dengan percaya dirinya Nobita, dia malah menaiki motor, karena di masa depan dia bisa mengendarainya. Sayangnya, motor di sini berbeda, sehingga Nobita menjalankan motor tidak karuan. Para remaja ini sudah sangat marah dengan tingkah Nobita, dan saat akan memukul Nobita, tiba-tiba tubuh Nobita lemas. Ternyata efek samping tali penukar itu sudah bekerja. Begitu juga dengan keadaan Nobita di atas sana. Dia terjun bebas begitu saja. Untungnya Doraemon sempat menarik Nobita dan memutuskan berdiam saja. Terbang terlalu berbahaya. Lalu kembali ke Nobita dewasa. Dia masih harus menghadapi para remaja, tapi untungnya hadir Shizuka. Melihat Shizuka akan diganggu para remaja, Nobita tentu saja tidak tinggal diam. Dia berani melawan. Saat Nobita mencoba menghindar, Giant dan Suneo datang. Mereka membantu Nobita melawan para pengganggu ini. Setelah berhasil membuat para remaja pergi, Nobita dewasa tidak sadarkan diri, dan itu sama berlakunya dengan Nobita. Doraemon sangat kebingungan. Dia mengeluarkan semua alatnya dan teringat pintu kemana saja.
Dia pun meminta diantarkan ke Nobita yang di dalamnya ada Nobita dewasa, dan akhirnya berhasil. Doraemon segera menarik Nobita, menyambungkan tali penukar dengan jiwa Nobita dewasa. Tapi sayangnya, alat tidak bisa mendeteksi keberadaan jiwa untuk bisa dikembalikan. Doraemon sangat sedih. Shizuka, Giant, dan Suneo pun jadi panik saat tahu jiwa kedua Nobita ini akan hilang. Semua kenangan akan lenyap begitu saja. Sambil meneteskan air mata, Doraemon memohon kepada tali penukar untuk terus berusaha mencari jiwa mereka. Di saat semuanya sudah tidak ada harapan, ternyata tetesan air mata Doraemon menyadarkan Nobita dengan kenangan yang sempat menghilang. Kenangan jadi kembali jelas, dan jiwa pun sedikit demi sedikit kembali menuju tempatnya. Setelah tersadar, semuanya sangat terharu, terutama Shizuka. Dia sangat mengkhawatirkan Nobita. Melihat ketulusan hati Shizuka pada saat itu, Nobita dewasa jadi percaya diri kembali ke masa depan. Tapi sebelum itu, untuk bahan pidatonya, dia ingin melihat masa saat dia dilahirkan, sambil memastikan apakah dia benar anak ayah dan ibunya. Selain itu, mereka ingin tahu kenapa diberi nama Nobita. Walau kita tahu, itu pemikiran paling konyol, bukan? Kembali ke cerita. Akhirnya mereka sampai di tahun saat Nobita dilahirkan. Betapa bahagianya ayah dan ibu. Sedangkan nenek sedang berdoa kepada leluhur, mengucapkan rasa terima kasih atas kelahiran Nobita. Di ranjang Nobita juga ada boneka yang diberikan nenek. Tampilannya masih sangat bagus. Lalu ayah dan ibu pun membahas tentang nama yang akan diberikan. Nama Nobita lah yang dipilih. Karena dari nama itu ada sebuah arti yang mendalam. Berharap agar Nobita menjadi anak yang baik dan selalu sehat. Harapan lainnya mereka ingin Nobita jadi anak yang pandai atau bahkan hebat dalam olahraga seperti ayahnya. Tapi nyatanya, Nobita cukup payah dalam olahraga. Tapi seluas apapun harapan orang tuanya, ayah dan ibu ingin Nobita berguna untuk orang di sekitarnya. Mendengar semua harapan indah, Nobita dewasa sudah siap kembali ke masa depan. Tapi sesampainya di masa depan, Nobita dan Doraemon tidak bisa mendampingi karena dia masih ada janji. Nobita pun memberikan cincin kepada Nobita dewasa dan segera pergi menemui nenek. Nobita dewasa kembali ke ruang pernikahan. Nobita pun memulai pidatonya. Dia mengungkapkan rasa terima kasih atas cinta yang telah diberikan ayah, ibu, dan neneknya dulu. Walau dia sangat lambat akan segala hal, tapi mereka selalu memberi harapan untuk Nobita. Nobita juga berterima kasih kepada orang tua Shizuka karena sudah mempercayakannya menikahi Shizuka. Dia berjanji akan membangun keluarga yang hangat dengan Shizuka. Baginya, membangun keluarga yang baik adalah sebuah balasan atas jasa orang tua dan neneknya. Semua terkesima dengan isi pidato Nobita yang penuh dengan makna dan rasa terima kasih. Tapi ternyata, sepanjang pidato, nenek hadir di sana, melihat betapa bahagianya Nobita saat itu. Nobita dewasa juga melihat keberadaan nenek. Mereka hanya saling melemparkan senyuman satu sama lain. Nenek sudah puas melihat kebahagiaan ini, dan dia meminta untuk diantarkan pulang. Singkat cerita, Nobita dan Shizuka sedang berbincang. Di sana Shizuka mengungkapkan bahwa dia tahu yang tadi bukan Nobita dewasa, melainkan Nobita lain. Shizuka sedikit kecewa, seharusnya Nobita dewasa mengutarakan kegelisahannya, jangan dipendam. Nobita tentu saja meminta maaf atas semua yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk mengulang kembali bertukar cincin. Kembali ke masa Nobita kecil. Nenek mengucapkan rasa terima kasih karena semua impiannya terwujud. Nenek merasa bersyukur Nobita jadi anak yang baik di masa depan, yang peduli dengan orang di sekitarnya. Nobita menjadi sangat sedih betapa nenek memandangnya sangat baik. Nobita dan Doraemon pun kembali pulang. Saat mereka menikmati perjalanan pulang, Nobita tidak sengaja menyenggol tongkat pelupa. Nobita jadi lupa dengan apa yang sudah dia alami sebelumnya. Dia hanya ingat peristiwa mengunjungi nenek pertama kali. Sisanya, Nobita tidak ingat. Di tengah kebingungan Nobita, Doraemon memutuskan tidak memberitahu Nobita agar dia bisa melihat kehidupannya secara langsung di masa depan. Kalian nangis nonton ini? Aku sih nangis beberapa kali. Gak pernah gak nangis nih di film Stand By Me, baik yang pertama atau yang kedua. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe ya. Jamatane, arigato gozaimasu.